Semua sehat? Alhamdulillah sehat, Gi. Nah, kembali lagi kita bertemu ya pada kegiatan kita setiap bulannya, yakni FDS atau P2K2. Nah, untuk pertama-tama kita alangkah baiknya berdoa dulu ibu-ibu ya. Oke, ibu-ibu. Baik, saya pimpin doanya. Mari kita berdoa sama-sama dulu. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu-ibu di sini sudah tahu ya apa itu P2K2 kan? Iya, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, sebelumnya biar terbakar semangatnya ibu-ibu, kita tepuk P2K2 dulu yuk. Nah, iya baiklah. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, semua sudah terbakar semangatnya. Terima kasih ibu-ibu. Nah, untuk memulai kegiatan kita pagi ini, saya pada kesempatan ini akan membahas tentang modul permasalahan stunting. Nah, pada modul permasalahan stunting ini ada sesi 1, yakni memahami permasalahan stunting ibu-ibu ya. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Saya bisa melihat sama-sama ibu-ibu, di sini ada sebuah pohon. Semua perhatiannya ke sini ya. Di sini ada sebuah pohon, ada buahnya ibu-ibu ya. Nah, ada buahnya, betul. Nah, saya akan bagikan kertas kepada ibu-ibu semuanya. Ini kertasnya ibu-ibu ya. Di sini sebuah pohon ini ada buahnya. Nah, buah ini kita umpamakan sebuah harapan ibu-ibu terhadap anaknya. Kira-kira apa bentuk harapan ibu-ibu kepada anaknya kelak? Nah, silahkan ibu-ibu semuanya mencatat di kertas yang saya bagikan. Nah, silahkan dicatat dulu ibu-ibu, kira-kira apa ya harapan saya kepada anak saya kelak gitu. Baik, ada yang sudah mencatat? Oke, saya tempel ya. Baik, saya tempel di bagian buah ibu-ibu ya. Nah, ini dia. Nah, sip. Nah, saya jelaskan ya. Di sini sudah saya tempel. Ibu-ibu sudah mencatat semuanya tadi. Katanya untuk harapannya kepada anaknya yaitu ingin anaknya menjadi dokter. Kemudian anaknya jadi pengusaha sukses. Kemudian anaknya jadi guru. Kemudian jadi hafiz Quran. Nah, harapan-harapan ini semua sangat bagus ibu-ibu ya. Iya, semoga kita aminkan, semoga ini akan terwujud kelak. Nah, ibu-ibu semuanya, kalau sudah ada harapan, pasti ada yang namanya apa ibu-ibu? Nggak mungkin ada harapan kalau tidak ada apa? Usaha kita ibaratkan sebuah akar ini adalah sebuah usaha atau upaya ibu-ibu. Nah, silahkan lagi saya bagikan kertas, dicatat lagi kira-kira apa bentuk usahanya ibu-ibu agar harapannya untuk anaknya kelak tercapai. Nah, sudah dicatat ibu-ibu? Baik. Oke, saya ambil ya. Saya ambil dulu, saya tempel ibu-ibu ya. Baik. Kita tempel di bagian mananya ibu? Di bagian akarnya. Baik. Semuanya oke. Nah, di sini katanya bentuk usaha yang dilakukan ibu-ibu yaitu disekolahkan anaknya, menyekolahkan anak, kemudian mencari nafkah, kemudian memberikan makanan bergizi. Nah, ini semua jawabannya betul ibu-ibu. Agar tercapai harapan ibu-ibu harus ada usaha seperti ini. Nah, saya jelaskan sedikit ya ibu-ibu.
ada hubungan erat antara harapan orang tua dengan usaha yang dilakukan orang tua gitu. Jika orang tua ingin anaknya menjadi sukses, orang tua perlu konsisten ibu-ibu melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan harapan tersebut, kemudian mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencegah anak menjadi stunting sehingga dapat berprestasi kelak. Oke ibu-ibu, kita lanjut. Ibu-ibu, di sini saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu stunting? Ada yang sudah pernah dengar? Atau ada anaknya yang mengalami stunting? Oh ya, nah ada yang mengalami di belakang nih. Nah, anaknya stunting. Stunting itu kenapa ibu-ibu? Kurang gizi. Oh iya, pertumbuhannya terlambat. Oke, baik. Nah, di sini ibu-ibu, silahkan semua memperhatikan ke depan ya. Di sini saya ada gambar anak-anak ya. Ini adalah tinggi badan, pengukuran tinggi badan gitu. Nah, di sini ada gambar bagian A, kemudian gambar bagian B. Nah, di situasi A ini kira-kira apa ibu-ibu? Kemudian di situasi B, kondisinya seperti apa ibu-ibu? Baik, saya jelaskan sedikit ya. Situasi bagian A adalah tinggi badan anak yang sesuai dengan usia anak. Kemudian di situasi B, apa Bu? Tinggi badan yang lebih pendek dari tinggi badan rata-rata anak seusianya. Itulah yang disebut stunting. Jadi dia pertumbuhannya pendek, padahal ini mereka seusia ibu-ibu, tapi dia lebih pendek yang di bagian B ini. Nah, kemudian saya menjelaskan sedikit ibu-ibu ya. Resiko stunting lebih tinggi pada masa 1000 hari kehidupan atau 1000 HPK, yaitu sejak bayi dalam atau janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Gitu ibu-ibu ya. Nah, saya ada yel-yel sedikit ibu-ibu. Semua mengikuti ya. Kalau saya bilang ingin anak sehat, ibu-ibu menjawab berikan gizi terbaik. Nah, kalau saya ngomong stunting, ibu-ibu menjawab no. Are you ready? Nah, ibu-ibu menjawab yes, yes, yes. Gitu. Ya, lihatnya seperti itu ibu-ibu. Oke, kita mulai ya. Ingin anak sehat, berikan gizi terbaik. Stunting, no. Are you ready? Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah berdiskusi bersama ya tentang penyebab stunting. Nah, tadi sudah dibagi kelompoknya ibu-ibu, yang penyebab stunting bagi ibu hamil, penyebab stunting bagi bayi baru lahir, penyebab stunting bagi anak balita. Nah, baik. Sudah kita catat sama-sama di sini semua ibu-ibu ya. Jadi penyebab stunting itu ada yang secara langsung dan kemudian ada yang tidak langsung. Nah, penyebab yang langsung itu seperti apa ibu-ibu tadi ya? Kekurangan gizi, kemudian tidak melakukan imunisasi, terus penyakit berulang. Nah, penyebab tidak langsung apa ibu-ibu? Stimulasi atau rangsangan. Nah, anak yang tidak mendapatkan stimulasi atau rangsangan akan menghambat perkembangannya ibu-ibu. Anak tidak hanya membutuhkan asupan dari gizi saja, tetapi juga penting mendapat stimulasi dan kasih sayang dari orang tua serta keluarganya. Jadi anak juga perlu dalam bentuk kasih sayang, itu namanya stimulasi ibu-ibu. Tinggi. Nah, kemudian perilaku kebersihan diri dan lingkungannya ibu-ibu ya, itu dampak yang tidak secara langsung. Nah, kalau kurang gizi seperti apa ibu-ibu? Nah, kalau kurang gizi itu dari mulai remaja bisa menyebabkan putaran kurang gizi saat hamil, menyusui, sehingga dapat menyebabkan stunting. Kemudian tidak melakukan imunisasi. Tidak imunisasi akan menyebabkan anak muda sakit sehingga menyebabkan stunting. Kemudian tidak cuci tangan dengan air mengalir atau sabun
itu akan menyebabkan stunting juga. Tidak buang air kecil dan air besar di jamban yang sehat, di WC yang sehat. Nah, itu juga menyebabkan stunting ibu-ibu. Tidak dapat tidak datang ke posyandu. Kemudian ibu-ibu saya jelaskan sedikit ya. Adapun dampak stunting itu adalah anak akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap berbagai penyakit. Kemudian gagal metabolisme juga ibu-ibu ya. Nah, kemudian dampak jangka panjang stunting, mengurangi kualitas generasi penerus bangsa. Kita bahas dulu ya, apakah itu gagal tumbuh ibu-ibu? Ada yang tahu? Nah, tidak ada. Nah, gagal tumbuh itu adalah ibu-ibu suatu kondisi pada anak yang ditandai oleh kenaikan berat badan yang tidak sesuai ibu-ibu, berat badan yang tidak naik atau bahkan turun dibandingkan pengukuran sebelumnya. Berdasarkan grafik pertumbuhan ibu-ibu, jadi grafiknya tidak naik nih, turun. Nah, sama seperti gambar kayak di sini ibu-ibu ya, gagal tumbuh lah istilahnya di gambar B ini. Kemudian gagal kembang, yaitu kegagalan tumbuh kembang anak pada anak baru lahir sampai dengan usia 2 tahun, berkaitan dengan kondisi di mana anak mengalami keterlambatan atau tertahannya pertumbuhan fisik tubuhnya sehingga perkembangannya seringkali dinilai tidak normal gitu ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian gagal metabolisme, yaitu kelainan medis ibu-ibu yang mempengaruhi produksi sel tubuh anak, umumnya kelainan genetik mengakibatkan gangguan pada metabolisme ibu-ibu ya, sehingga zat pertumbuhan dan perkembangan yang berperan dalam metabolisme sel hingga hilang atau rusak. Itu ibu-ibu ya. Jadi cukup jelas ya, ada 3 yaitu gagal tumbuh, gagal kembang, gagal metabolisme. Nah, kalaupun sudah kita membahas tentang dampak, ada pula yang namanya dukungan, pencegahan dan penanganan anak stunting. Kira-kira apa bentuk dukungannya? Nah, bagi ibu hamil nih. Jadi seperti tadi kita bahas, yaitu pentingnya gizi anak pada usia 1000 hari kehidupan, yaitu mulai dari apa ibu? Sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Ibu hamil dan ibu menyusui harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Dan bagi ibu hamil, minum apa? Minum tablet penambah darah. Selain itu pemeriksaan kehamilan di posyandu. Ibu baru lahir juga, ibu hamil atau bayi baru lahir sampai usia 6 bulan harus dipantau perkembangannya dan pertumbuhannya di layanan posyandu setiap bulannya. Kemudian menjaga kebersihan ibu-ibu, harus mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir. Ada langkah-langkahnya ibu-ibu, nanti akan kita pelajari sama-sama ya. Baik ibu-ibu, sampai di sini ibu-ibu semuanya paham? Sekian dari saya ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir dalam pertemuan ini. Insya Allah bulan depan kita bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu.